sebetulnya ide cerita dari buku ini apa, Bu? Saya mulai? Ini ya Ibu Saskia bisa mulai, lalu nanti Ibu Nur bisa gantian begitu. Ya, oke lah. Yang ide pertama memang muncul waktu kami sedang melaksanakan semua persiapan untuk International People's Tribunal yang diadakan di Belanda di Den Haag tentang genosida 65. Nur waktu itu sedang koordinator umum, aku ketua yayasannya, dan aku juga koordinator penelitian. Dan memang kita tidak punya uang apapun, maka itu aku minta kepada teman-temanku di mana-mana di dunia untuk ikut menulis indictment untuk hakim-hakim kita. Ada 40 orang peneliti dan aktivis yang bergabung, yang setuju untuk menulis. Dan aku koordinasikan tim itu karena ketua penelitian ya. Karena hakim-hakim memang perlu ada bahan-bahan yang baru karena kita tidak bisa pakai bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Karena itu masih di dalam embargo. Maka itu kita harus mulai dari nol. Dengan 40 peneliti itu kami kerjasama, Nur dan saya. Dan langsung aku sudah lihat bahwa ada banyak hal yang belum jelas. Ada orang yang menulis tentang reforma agraria, ada orang yang menulis tentang buruh, ada orang yang menulis tentang apa yang terjadi di Aceh, itu memang jazz, macam-macam ada. Tapi peranan propaganda di dalam proses ini itu belum ada yang nulis. Maka itu sebagai koordinator aku mencoba untuk mengisi kekurangan itu. Aku menulis, aku kumpul-kumpul bahan-bahan untuk propaganda supaya itu bisa masuk di dalam bahan yang diperlukan untuk hakim. Dan di dalam proses penelitian itu, Nur dan saya setuju bahwa itu memang adalah bagian yang sangat penting. Karena pertanyaan pertama memang adalah bagaimana di Indonesia bisa bahwa tetangga membunuh tetangga. Karena itu yang terjadi, ya, terutama di memang daerah-daerah rural, tetangga yang membunuh tetangga. Memang itu peranan tentara itu yang dominan di dalam itu, tapi toh yang membunuh ada banyak tetangga yang membunuh tetangga. Nah, itu hanya bisa dimengerti kalau kita mengerti peranan propaganda supaya orang mulai membenci orang lain, orang mulai dehumanize, ya, melihat yang lain, orang PKI atau pendukung Soekarno sebagai kurang manusia, ya, binatang, biadab, itulah. Itu memang mulai dari di dalam kasusku dengan penelitianku tentang Gerwani, tapi waktu Nur dan saya sedang melaksanakan penelitian itu, kami berdua sudah mengerti bahwa propaganda jauh lebih luas dari itu. Nah, itu memang idenya, oke lah, kalau propaganda begitu penting, itu perlu ada buku sendiri. Karena sesudah tribunal, sudah ada antologi tentang semua counts yang ada, propaganda di dalamnya. Setiap count punya satu bab di dalam buku antologi itu yang nanti akan diterbit oleh komunitas Bambu juga di bahasa Indonesia. Tapi propaganda bahannya begitu luas, begitu banyak bahwa Nur dan saya memutuskan untuk bikin buku sendiri. Mungkin Nur mau tambah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, ini memang mulai lebih mengumpulkan bahan pada saat penelitian, ya. Tapi jauh sebelum itu kita sering bertanya-tanya
Saskia sudah mulai dengan penelitian tentang Gerwani, bagaimana gerakan perempuan Indonesia dihancurkan dengan propaganda semacam Saskia menyebutnya sexual slander gitu. Itu propaganda pertama yang dibukukan dan ditulis secara ilmiah, tapi tidak banyak orang memberikan perhatian terhadap masalah propaganda itu, meskipun kelompok perempuan menggunakan buku itu sebagai bahan training juga, tapi sebagai bahwa mesin propaganda dimulai dari tuduhan bahwa Gerwani melakukan mutilasi dan tarian bunga, itu tidak banyak dibahas. Nah, lama-lama kita tahu bahwa hampir di setiap peringatan 30 September gitu sebelumnya, dan bahkan tahun ini masif sekali menjelang peringatan 100 tahun lahirnya PKI pada tanggal 23 Mei yang lalu, itu masif sekali propaganda itu. Bahkan juga mulai dengan buku Bentrok NU dan PKI, kemudian yang terakhir ini Banjir Darah, dan itu bentuk-bentuk propaganda yang terus menerus diproduksi, selain bentuk-bentuk yang lain, meme-meme, macam-macam hal yang sampai sekarang hidup. Nah, itu yang saya kira salah satu yang memotivasi kami untuk membuat buku itu. Selain di dalam perjalanan melakukan penelitian, saya berjumpa dengan teman sekampung saya, kemudian teman SD saya, SMP, SMA, di saat reuni satu persatu karena adanya rencana untuk melakukan IPT 65 itu. Mereka cerita, padahal sebelumnya semasa sekolah tidak ada cerita-cerita itu. Itu yang juga mendorong kami, ya, saya selalu tentu share dengan Saskia, terutama soal kuburan di tengah kebun raya Purwodadi itu di kampung saya, di desa saya, dan kemudian menemukan orang yang ternyata terlibat, meskipun pasif ya, waktu itu dia masih 16 atau 17 tahun, karena paksaan dari ansor-ansor di kampung itu. Dia ikut selama sebulan terus-menerus menggunakan lampu untuk menerangi pembantaian di kebun raya itu. Nah, itu motivasi yang kemudian kita ini penting, terutama kalau kita lihat sejarah Nazi, ya, itu ada propaganda khusus mengenai itu yang sangat terkenal sekali. Dan itu mirip mesinnya yang bekerja mirip sampai terjadinya genosida itu. Nah, saya memang di dalam proses ini tidak banyak menulis, kecuali beberapa kisah yang memang saya dapatkan secara orisinal dari keluarga dan teman-teman yang saya sebutkan tadi itu. Nah, ini barangkali juga generousnya Saskia sebagai akademisi, ya,
menghargai juga aktivis seperti saya yang oleh Saskia disebut sebagai intellectual author. Nah, itu intellectual author adalah konsep yang diintrodusir oleh Saskia, bagaimana menghargai juga para aktivis yang juga mendengarkan langsung, menulis seadanya, gitu, dan yang tidak tahu bagaimana menempatkan cerita-cerita itu di dalam sebuah buku yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, itu. Nah, selama ini akademisi lain, terutama asing, menggunakan informan atau orang yang sebetulnya mempunyai atau memperoleh informasi yang original dari informan langsung itu ya hanya dapat ya terima kasih itu, atau memperlakukan sebagai asisten dan lain-lain, dan tidak memiliki authorship sama sekali. Mungkin Saskia bisa menjelaskan kolaborasi itu sebagai salah satu proses kreatif kami bersama. Ya, aku menulis bukunya bagian besar. Nur juga ikut menulis beberapa bagian. Tapi di dalam praktek akademis itu adalah, aku rasa, praktek yang sangat kolonial, di mana peranan yang duduk di belakang komputer atau dinulis sendiri dianggap yang penting autornya. Tapi Nur dan saya mendiskusikan semua isu-isu itu. Maka itu aku belajar begitu banyak dari apa saja yang kita nulis. Dari Nur, semua itu kita share, ya. Kita share apa saja. Kita share bahan, kita share dokumentasi, kita share analisisnya. Maka itu aku rasa itu memang benar bahwa kita berdua bikin buku itu. Itu tidak bisa aku sendiri dapat semua ide-ide itu sendiri. Tapi itu memang tidak praktek yang biasa di dalam dunia akademis, tapi aku selalu pikir itu. Umpamanya ada banyak antropolog yang melakukan research, dan kalau ada di dalam bukunya bagian besar tentang gender, aku sudah tahu bahwa mereka datang dengan istrinya, dan istrinya omong sama perempuan-perempuan yang lain. Tapi istrinya tidak pernah dianggap sebagai co-author atau co-researcher. Hanya itu suaminya bilang, oh terima kasih kepada istriku yang begitu bersamaku menulisnya. Atau di dalam proses penting. Atau malah ada teman-temanku yang belum bisa begitu lancar bahasa Indonesianya, yang perlu ada orang yang bantu, yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah Indonesia, tapi toh melakukan research tentang sebuah daerah, penting, menarik, tapi perlu ada bantuan dari peneliti Indonesia. Tapi peneliti Indonesia di dalam bukunya yang akhirnya muncul dianggap research assistant, ya, daripada co-researcher. Dan aku selalu benci praktek itu, di mana orang yang menulis versi terakhir, untukmu menulis buku mulai dari proses pikirkan, ya, mulai dari proses sharing ideas, mulai dari proses belajar dari orang sekitar kita. Dan sebagai akademisi dan aktivis yang itu, memang aku belajar banyak dari aktivis-aktivis Indonesia, dan terutama dari Nur, memang yang betul-betul inspirasi tentang semua itu. Maka itu aku pikir tidak lain dari biasa untuk membuka authorship-nya. Maka itu kita menulis bersama. Tapi ya oke, itu adalah satu detail saja. Aku sudah beberapa kali melakukan semua itu, dan tak apa-apa. Tapi aku rasa kita harus decolonize
praktek-praktek akademisi. Karena sampai sekarang yang orang-orang yang disebut dunia ketiga itu memang nama yang lain dianggap untuk membantu dengan bahan-bahan dokumentasi, tapi yang proses memikirkan analisisnya itu orang Barat. Itu memang gila. Dan kita harus decolonize di academic practice. Itu terjadi juga sampai sekarang dengan akademisi-akademisi yang aku sangat menghargai, yang umpamanya temanku yang baru terbit buku tentang Indonesia 65 juga. Dan istrinya aku tahu dia orang sangat cerdas dan intelektual dan dan aktivis orang Indonesia. Tapi penulis ini memang buku saya, terus buku saya. Dan dia sebut istrinya bukan sebagai teman dengan dia share, teman dengan dia belajar banyak. Aku memang tidak tahu bagaimana mereka diskusikan itu, tapi sebagai perempuan yang senang untuk memasak dan itu membantu dengan tumbuh tanaman-tanaman dan kehidupan. Itu sangat gendered, ya. Itu seolah peranan istrinya itu hanya untuk membuat kehidupan indah daripada kontribusi intelektual kepada prosesnya. Dan aku tahu, aku kenal mereka baik dari mulai mereka selalu bersama di dalam diskusinya, politiknya, dan malah istrinya mengintroduksinya si penulis itu kepada informan-informannya. Maka itu Indonesia itu selalu dilihat dan orang Indonesia atau sumber bahan daripada sumber atau autor intelektualis sejarah mereka sendiri. Dan aku rasa itu sangat kurang adil dan sangat kolonial. Ya. Kalau proses kolaborasi bersama dengan Ibu Nur dan Ibu Saskia ini dalam proses penggarapan buku ini berapa lama, Bu? Oh, sudah hampir 20 tahun kita bekerja sama dengan banyak hal-hal, ya, gerakan perempuan. Kalau untuk buku ini? Buku ini 4 tahun. 4 tahun? Ya. Lalu tujuan apa sebetulnya yang ingin dicapai oleh buku ini dan bagaimana Ibu Saskia dan Ibu Nur bisa mencapai tujuan itu? Gitu? Ya, buat saya memang inspirasiku itu selalu adalah inspirasi dari korban sendiri yang masih sampai sekarang mengalami stigma, ya, stigma yang begitu berat. Dan maka itu kita harus mengerti dari mana stigma itu. Kenapa itu korban dianggap salah, ya? Mereka korban, dan toh dianggap sampai sekarang pun salah. Seolah korban sendiri salah atas penderitaannya. Nah, itu memang aneh, kita harus mengerti itu. Tapi juga untuk supaya Indonesia seluruhnya mengerti tema di dalam buku itu bukan hanya tentang sexual violence kepada Gerwani, tapi juga peranan Islam di dalam relasinya dengan sosialisme. Itu dulu di 26 Islam dan pikiran sosial dan sosialis bisa bersama. Nah, sekarang itu ada terpisahan, dan itu aku rasa itu sangat sulit untuk Indonesia karena aspirasi tentang HAM yang ada di dalam Islam itu sulit untuk dicapai sekarang karena ada stigma komunis sekarang. Yang dicap komunis kalau omong tentang society dan apa saja. Padahal Islam bisa punya itu kemampuan untuk berjuang untuk keadilan sosial. Maka itu di dalam bukunya kita mengikuti prosesnya.
antara Islam dan PKI yang bisa bergabung di dalam 26 dan sudah 45 sudah terpisah. Dan kita juga lihat kepada peranan sejarah Indonesia seluruhnya. Karena umpamanya Majun selalu disebut ya, itu PKI dianggap sebagai selalu pengkhianat bangsa ya. Ada Majun, ada 65, tapi kalau kita betul-betul lihat apa yang peranan Majun di dalamnya, pertama memang bukan hanya PKI yang membunuh, itu yang kebanyakan orang yang dibunuh adalah orang PKI sendiri, tapi yang dilupakan itu adalah bahwa di dalam Darul Islam dan PRRI Permesta itu jumlah korban jauh lebih tinggi daripada di Majun. Tapi toh Majun selalu dianggap sebagai itu puncak kekerasan dan sampai sekarang pun itu yang anak-anak dari gerakan Darul Islam itu jauh lebih bahaya daripada gerakan dari orang sosialis ya, dan itu selalu dicuekin. Itu Darul Islam itu jarang dilihat dengan apa itu kekejaman yang mereka melakukan waktu itu. Maka itu bukan hanya yang disebut terus-menerus, tapi juga hal-hal yang dilupakan. Itu juga bagian dari propaganda. Yang dilupakan bahwa PRRI betul-betul bahaya ya untuk Indonesia. PKI tidak pernah bahaya untuk Indonesia. PKI selalu berjuang untuk NKRI. Ya. PRRI Permesta tidak mau. Darul Islam punya negara sendiri. Ya. Mereka juga itu tidak setuju dengan NKRI. Kita lupa itu, tapi itu penting untuk orang sekarang mengerti peranan sejarah dari semua itu. Nur mungkin mau tambah, tapi itu semua tema-tema itu harus dilihat. Umpamanya juga PKI selalu dilihat sebagai anti Pancasila, itu bohong. Atau Aidit selalu dilihat sebagai anti Islam, itu bohong. Ya, kita mesti lihat semua itu di dalam sejarah. Dan yang penting kita mesti tanya, kenapa PKI dianggap sebagai anti Pancasila? Aidit dan lain-lain, pimpinan-pimpinan selalu bilang Pancasila penting sekali. Tapi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Bukan 1 sila aja, bukan hanya Islam, tapi keadilan sosial juga kita harus memperjuangkan. Nah, itu dilupakan dan itu memang kita harus tahu itu karena sampai sekarang pun diskusinya tentang Pancasila penting lagi ya dengan undang-undang itu yang dan badan Pancasila lagi. Maka itu kalau kita lupa tentang sejarahnya dan PKI terus-menerus diposisikan sebagai anti Pancasila, padahal itu bohong, kita itu di dalam bahaya untuk melupakan kenapa kita mesti berjuang untuk keadilan sosial di dalam rangka Pancasila. Dan juga itu kasus yang kita menganalisir itu adalah peranan reforma agraria. Itu perjuangan sesudah 65 sering dianggap karena PKI dianggap bikin kacau dan aksi sepihak. Tapi malah di buku yang Ibu Nur sudah sebut bentrokan antara PKI dan NU, tidak satu kiai disebut dibunuh. Yang dibunuh padahal itu biasanya itu aktivis-aktivis BTI dan PKI. Maka itu PKI kalah. Di dalam itu Soeharto sendiri sudah menerima itu soal PKI yang selalu kalau menang akan membunuh kiai itu bohong. Yang di dalam lapangan ada perang kebudayaan antara Lekra yang dengan kebudayaannya memperjuangkan peranan-peranan kiai yang dan orang lain yang memang penghisap rakyat dan semua itu dan tuan tanah, tapi itu memang masuk di dalam reforma agraria waktu itu.
Nah, semua itu kurang jelas di dalam sejarah Indonesia sekarang dan tidak ada banyak orang kecuali memang spesialis sendiri yang menerima itu. Kelihatan? Oh ya, di dalam buku itu saya sengaja memang menempatkan puisi dari Pak Putu Oka, ya. Orang koran waktu di LBH Jakarta ya, mungkin antara tahun 80-an setelah di koskan itu beberapa datang ke LBH dan juga tahanan-tahanan lain yang digolongkan golongan C, C1 dan C2 yang masih berhak untuk menerima pensiun dan lain-lain itu datang ke LBH. Nah itulah benar kata Saskia bahwa buku ini memang untuk korban gitu. Nah untuk mengangkat beban yang selama ini terus-menerus ditimpakan kepada mereka tanpa ada perlawanan seperti itu. Sama juga seperti juga ketika Saskia menulis tentang penghancuran gerakan perempuan Indonesia itu kan juga atas permintaan para ex-Garwani untuk menulis sejarah mereka karena beban moral sebagai ikut terlibat di dalam pembunuhan jenderal yang pelaku-pelaku langsungnya sudah diadili. Sebetulnya untuk masalah itu sudah selesai secara hukum, meskipun tentu kita bisa persoalkan proses investigasinya bagaimana dan lain sebagainya, tapi secara hukum itu dianggap selesai. Tapi korban yang lain ini ya 10.000 yang diburukan, kemudian 1.500.000 sampai 1 juta atau 3 juta kalau menurut Sarwo Edi yang dibantai, itu salah mereka apa gitu. Nah itu bagi orang-orang pergerakan itu sangat membebani ya, beban moral, dan beban moral juga atau menjadi kewajiban moral juga bagi saya dan juga Saskia sebagai peneliti, saya sebagai pembela dari sebagian orang-orang yang datang itu sebagian korban untuk mendokumentasikan ini semua, bahwa tuduhan-tuduhan itu sebetulnya nggak benar sama sekali. Dan kalau baca puisinya Pak Putu Oka itu ya itu kan keraguan gitu, apakah benar hukum bisa ditegakkan dan lain sebagainya sebagai anak negeri yang tidak dianggap sebagai subjek hukum. Itu suatu hal yang sangat berat ya, dan buku ini mencoba menjelaskan kepada publik bahwa tuduhan-tuduhan ini bagian dari propaganda yang sedihnya sampai sekarang digunakan. Seperti misalnya sekarang PDIP ya,
dianggap mengusulkan RUU tentang ideologi Pancasila itu, langsung stigmanya atau tuduhannya mereka PKI. Di dalam DPR-nya PDIP itu banyak PKI. Mudah sekali untuk menstigmatisasi seperti itu. Padahal ya nggak betul. Lagian itu kan ya di mana-mana. Kalau baca bukunya Harari memang disebut kolaps, tidak disebut sebagai gitu, tapi hanya kolaps. Saya nggak tahu bagaimana nasib ideologi itu nantinya. Gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Iya. Apakah ada tambahan lagi dari Bu Saskia sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Ya. Ya, aku memang setuju dengan apa yang itu Ibu Nur cerita. Kalau kita tidak tahu dari mana itu stigma-nya terhadap PKI, itu aku rasa akan selalu mempersulitkan untuk Indonesia pergi ke masa depan. Karena seluruh perjuangan sosial akan sulit. Langsung ada itu tuduhan itu PKI. Dan kita harus mengerti apa itu PKI, apa kesalahannya, apa kebaikannya di dalam sejarah Indonesia dan di dalam sejarah global. Kita harus mengerti juga Cold War, ya, perang dingin yang terjadi itu, dan peranan Indonesia, peranan CIA, peranan tentara. Itu kita harus mengerti itu karena semua itu masih terus sampai sekarang pun tidak pernah kita bisa tutup periode itu hidup sampai sekarang, dan itu sudah mulai mungkin seabad yang dulu itu. Dan siapa yang di belakangnya? Siapa yang menggunakan propaganda itu? Siapa yang menciptakan propaganda itu? Nah, yang jelas yang menciptakan propaganda Gerwani itu adalah tentara. Ada bagian tentara yang dibawa ke kontrol Soeharto yang menciptakan itu bohong tentang Gerwani. Ada peranan CIA juga terlibatnya. Dan maka itu tentara sendiri yang di belakang itu. Tentara tidak itu adalah sesuatu yang aktor yang netral di dalam sejarah Indonesia. Mereka tidak hanya membela NKRI, tapi mereka menciptakan kaos sendiri untuk membunuh 1 juta atau mungkin 3 juta orang Indonesia sendiri. Nah, apa itu sih peranan tentara di dalam itu? Kita harus mengerti itu. Tentara bukan sesuatu kekuasaan yang netral di sejarah Indonesia. Memang tentara sangat penting di dalam perjuangan terhadap Belanda waktu itu untuk kemerdekaan. Tapi dari mana mereka dapat hak untuk membunuh orang Indonesia sendiri? Dan jauh lebih banyak korban daripada yang dilakukan dan dibunuh oleh Belanda waktu itu. Kenapa sih tentara itu? Tentara harus menjawab itu. Kenapa? Dan karena kalau tentara sampai sekarang pun tidak pernah dituduh dan harus menjawab, harus tanggung jawab atas perilaku tentara sendiri. Tentara tidak pernah akan menjadi kekuasaan yang netral, yang membela orang Indonesia daripada membunuhnya. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang paling banyak ditanya sama pembaca komunitas Bambu gitu ya, ketika kami publish propaganda dan genosida ini ke sosmed. Pertanyaannya adalah apa sih perbedaan buku propaganda ini? Apa sih istimewanya ketimbang previous research sebelumnya? Kan ada John Rosa, ada George Robinson gitu yang ngomongin sama soal komunisme, soal 65 begitu, Bu. Itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman kami. Tapi mereka tidak begitu menulis tentang propaganda, ya.
waktu aku pertama nulis tentang Gerwani, mereka cuekin Gerwani saja. Dan itu dan pembunuhan massal itu dianggap sebagai perjuangan sosial, class struggle. Ya. Dan elemen class struggle memang ada, tapi tidak sepenting di dalam untuk tidak sampai orang tetangga bisa membunuh tetangga. Untuk itu kita harus betul-betul mengerti juga peranan propaganda di dalam Perang Dunia Kedua. Kita semua tahu bahwa Holocaust hanya bisa terjadi karena ada propaganda terhadap orang Yahudi. Ya, begitu kejam. Nah, di Indonesia itu sama aja terjadi. Peranan propaganda bukan just a black campaign, it's really a sustained campaign untuk dehumanize semua orang yang mendukung Soekarno yang pertama, yang kedua itu untuk yang memang ada aktivis sosial. Maka itu tanpa propaganda, aku rasa itu pembunuhan massal tidak bisa menjadi sebegitu massal seperti yang ada di dalam Indonesia. Dan tentara sendiri tidak bisa melakukannya begitu efektif tanpa ada kelompok-kelompok yang membantu mereka. Dan kenapa kelompok-kelompok membantu mereka? Karena mereka percaya bahwa mereka sedang menyelamatkan NKRI. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan NKRI sambil membunuh begitu banyak orang, ya? Dan itu orang tidak percaya itu, tidak mempertanyakan itu. John Rosa dulu selalu mencuekin peranan propaganda. Mereka hanya bilang, oh yes, there was propaganda, tapi apa persisnya peranan propaganda? Apa persisnya kontennya propaganda itu? Dan bagaimana kita bisa mengerti peranan PKI di dalam propaganda itu dan peranan tentara dan itu yang siapa yang inisiator propaganda itu belum jelas. Dan di buku Jeff Robinson sama aja, dia memang menulis proses pembantaian, itu penting sekali. Tapi dia sendiri di dalam bukunya pertama tentang Bali, hampir di dalam footnote-nya menulis, oh ya, Gerwani juga itu ada fitnah bahwa di dalam footnote-nya bahwa Gerwani begini. Sekarang dia mengerti peranan propaganda juga di Bali tentang Gerwani. Itu di mana-mana di Nusantara. Itu perempuan yang ditangkap itu mereka dicari cap Gerwani. Cap Gerwani apa sih? Tidak ada cap Gerwani. Itu memang bohong. Tapi semua perempuan ditelanjangi dan mereka dicari cap-cap Gerwani di dalam paha atau panggungnya di mana-mana. Itu memang bohong. Dan itu perempuan ditanya di NTT, di Merauke, di mana-mana. Kalian berada di Lubang Buaya. Lubang Buaya? Apa itu sih? Mereka tidak tahu di mana itu Lubang Buaya. Mereka belum pernah ke Jakarta. Tapi mereka dituduh untuk berada di Lubang Buaya. Dan maka itu begitu penting. Dan tidak itu sengaja, itu dengan sengaja memang CIA yang pertama yang mereka kirim kepada Soeharto dan tentaranya itu ada alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi memang penting untuk dua hal. Pertama untuk komunikasi antara tentara sendiri, tapi juga untuk sebarkan propagandanya. Itu penting sekali karena di mana-mana di Nusantara yang begitu besar ya, begitu luas itu wilayahnya, mereka dengan tuduhan sama tentang PKI, Gerwani, anti-Islam, Majun. Padahal di dalam sejarah Indonesia, Majun tidak begitu lain daripada beberapa pemberontakan sosial yang ada di dalam waktu itu. Memang di dalam perang kemerdekaan itu banyak juga itu perang tentang isu-isu sosial. Dan itu semua propaganda itu disebarkan oleh alat-alat komunikasi yang itu hadiah dari CIA kepada Soeharto. Maka itu Soeharto tahu.
Dan itu aku rasa peranan Soeharto penting sekali. Aku rasa peranan Soeharto di dalam sebarkan propaganda dan itu ciptakan propaganda. Itu dia memang mastermind-nya. Ya, Ya. apa itu? Ya, selain perbedaannya itu yang sudah dijelaskan dengan buku-buku lain, ya sebetulnya tentang propaganda ini sudah banyak ya yang menulis, meskipun itu di dalam kerangka perang. Gitu, ada beberapa buku lah itu Larson dan lain sebagainya ya tentang perang. Nah, propaganda, isu propaganda itu semakin penting untuk kita pelajari bersama karena itu ancaman terhadap perdamaian dan situasi harmonis di dalam masyarakat. Itu saya kira pelajaran yang kita petik. Karena propaganda juga menimbulkan keresahan ya, ketakutan, keresahan, dan encourage kekerasan. Itu yang jelas, dan itu bukti sejarah di mana-mana, tidak saja propaganda perang, tapi juga dalam konteks Indonesia itu civil war sebetulnya ya, perang di masyarakat sipil dalam konteks memang waktu itu perang ideologi juga yang terancam, yang ternyata begitu banyak manusia yang menjadi korban. Itu yang mungkin nggak terlalu dikhususkan di dalam buku-buku yang lain dan hanya dibahas sepintas lalu saja gitu. Pun setiap aktivis sosial, feminis atau buruh atau tentang lingkungan, kalau mereka betul-betul menjadi kuat, mereka bisa dicap Gerwani atau PKI, dan itu memang muncul kekerasan dari kelompok-kelompok FPI dan dianggap sah untuk mereka dihancam atau diserang oleh kelompok-kelompoknya. Maka itu sampai sekarang pun propaganda ya tentang 65 hidup di Indonesia. Itu bukan sesuatu topik yang penting untuk sejarawati saja. Itu topik yang kita harus belajar sebagai aktivis-aktivis sekarang ini. Iya, seolah-olah propaganda ini nggak akan habisnya gitu, Bu ya. Karena dirawat oleh negara untuk terus membangkitkan hantu 65 itu, Bu ya. Nah, itu intinya di sana sebetulnya. Iya. Baik. Kalau tidak ada tambahan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat ini. Panjang-panjang sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Akan saya bacakan mungkin beberapa aja kali ya. Nah, ini dari Eka Kurnia. Mohon izin bertanya kepada Ibu Saskia dan Ibu Nur. Dalam kondisi banyaknya penelitian atau buku-buku lain yang tadi dikatakan, yang cenderung berisi propaganda atau mendiskreditkan korban pembantaian 6566, bagaimana Ibu berdua, Ibu Nur dan Ibu Saskia menyikapi ini? Lalu di dalam buku yang telah Ibu tulis ini, apakah Ibu menyinggung atau mengcounter kemunculan buku-buku semacam itu? Karena yang terpenting dalam dunia akademik adalah penulisan sejarah. Terima kasih. Itu dari Eka Kurnia. Jadi apakah Ibu punya tanggapan mengenai buku-buku atau riset-riset yang juga bagian dari propaganda begitu, yang isinya bisa diperdebatkan, bisa dibuktikan secara akademik gitu? Ya, ini dari Eka Kurnia.
Ya. Di dalam dunia akademis memang itu memang sudah biasa diskusi-diskusi antara akademisi sendiri dan sejarawan sendiri bahwa propaganda penting, dan itu di dalam buku baru John Rosa juga menulis satu bab sekarang tentang propaganda yang dia baru terbit ya. Maka itu dia sekarang sudah mengerti bahwa propaganda itu punya peranan penting di dalam semua itu. Di dalam buku-buku dari NU atau dari aktor-aktor di dalam Indonesia, kita masih ketemu banyak kesalahan dan itu hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Dan yang juga yang selalu ada, bukan hanya buku-buku tapi di sosmed juga. Memang di dalam buku ini kita membahas juga beberapa PowerPoint dari tentara tentang sejarah Indonesia, dan itu penuh dengan bohong. Sejarah Indonesia dengan apa saja, dan banyak elemen-elemen dari bohong-bohong itu muncul lagi di dalam sosmednya, kelompok-kelompok WhatsApp, dan disebar di mana-mana ke ribuan orang tanpa itu cek fakta-faktanya. Dan aku rasa itu penting sekali karena ada banyak orang Indonesia yang tidak akan baca buku ini, tapi mereka hanya lewat WhatsApp coba mengerti apa itu keadaan mereka dan sejarah mereka. Dan aku betul-betul berharap bahwa dari aktivis-aktivis kita bisa dengan buku-buku yang sekarang terbit, buku Jeff Robinson, buku baru John Rosa, buku dari Nur dan saya, kita bisa betul-betul kembali kepada fakta-faktanya. Umpamanya selalu ada idenya bahwa PKI membunuh kiai. Nah, itu tidak benar, ya. Tidak benar, itu tidak benar. Dan kita harus cari kebenaran betul-betul. Karena PKI tidak memusuhi kiai, mereka PKI memusuhi tuan tanah. Dan itu sesuatu yang lain. Dan tidak pernah membunuh tuan tanahnya, tapi yang bentrokan yang terjadi di dalam 64 adalah antara kelompok Ansor dan kelompok BTI. Yang kalah itu kelompok BTI. Dan itu di dalam buku-buku NU sendiri itu jelas bahwa tidak ada satu kiai yang membunuh, tapi toh mereka sendiri terus-menerus bilang, ya tapi PKI membunuh kiai. Nah, dari mana itu? Aidit selalu bilang itu sekarang sudah fakta bahwa Indonesia adalah beragama dan kita memang harus menerima, dan kita terima itu agama penting. Dia anak pimpinan agama, ya. Maka itu Islam itu tidak sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Dan aku rasa kalau kita betul-betul sekarang memperjuangkan keadilan sosial, harus ada dalam kelompok-kelompok Islam dan kelompok-kelompok Islam yang bisa mengerti bahwa keadilan sosial itu adalah bagian penting di dalam Islam sendiri. Dan mereka tidak harus takut. Ya toh? Nur, kamu tahu lebih banyak tentang itu. Iya, saya ingin menanggapi ini pertanyaan dari Mas Sahrul ya. Cukup banyak disinformasi yang beredar terkait peristiwa 30 September 65 sehingga terjadi distorsi sejarah untuk puluhan tahun. Terkait propaganda, dari penelitian dan penulisan buku ini, siapa saja aktor yang terlibat di dalam propaganda, siapa otaknya, dan siapa yang diuntungkan.
sekarang pasca reformasi dengan banyaknya muncul penelitian yang mulai meluruskan sejarah peristiwa 30 September dan setelahnya, kenapa isu hantu komunis masih saja laris di Indonesia. Bagaimana penulis melihat hal tersebut? Nah, ya menarik memang kami dan terutama Saskia berjumpa sendiri dengan seseorang ya yang nggak mau disebut namanya, tapi dia pendiri CSIS ya, menyebut satu nama, dan itu adalah tentara sebagai otak propaganda. Itu aja yang bisa kami sebut ya. Dan kalau siapa yang diuntungkan, tentu penguasa Orde Baru waktu itu, dan yang sekarang meskipun sudah Orde Reformasi, secara struktural sebetulnya kan tidak berubah dari struktur Orde Baru. Ada beberapa perubahan memang yang cukup signifikan gitu. Tapi kalau mau disebut sebagai corporate culture dari negara kita itu tidak berubah dari Orde Baru, dan mereka itu yang selalu diuntungkan dan mengambil keuntungan dari sana. Bahkan ini ada teman yang memberitahu saya bahwa buku Banjir Darah misalnya, kalau dianggap sebagai juga perlawanan terhadap buku propaganda dan atau hasil-hasil dari International People's Tribunal gitu, karena juga yang bentuk PKI-NU itu juga diterbitkan sebelum IPT dilaksanakan. Kemudian ada satu lagi buku ayat-ayat yang disembelih itu setelah IPT dilaksanakan, dan sekarang mungkin ada beberapa buku lagi dari John Rosa Robinson yang juga diterbitkan oleh Kobam, dan sekarang ada buku propaganda ini, ada buku Banjir Darah lagi. Nah, penulisnya ternyata itu adalah redaksi dari Cendana News. Gitu. Oh, iya? Dan ayat-ayat yang disembelih itu juga yang antara lain juga ikut menulis buku Banjir Darah itu ya. Iya, bisa dicek deh di Cendana News, atau nanti saya forward juga di WA kalau masih WA-nya hidup. Cendana News tertulis di sana penulis dari Banjir Darah itu. Jadi memang mesin propaganda untuk terus menggunakan stigma PKI atau komunis itu digerakkan oleh orang-orang yang sama atau dari rezim yang sama, yang baik diuntungkan secara politik maupun ekonomi, maupun juga untuk menutupi kesalahan. Bisa dijadikan begitu. Nah, ada pertanyaan juga ini, mengapa Genjer-Genjer juga ikut terstigma ya sebagai karya kreatif seseorang gitu. Padahal itu diciptakan pada saat zaman Jepang, sama sekali tidak ada intensi untuk menjadi propagandanya PKI dalam kaitan dengan peristiwa 65 itu. Akan tapi penulisnya itu aktivis Lekra kalau nggak salah, yang
kemudian bertemu dengan Nyoto sebagai ketua Lekra dan dipopulerkan, diperintahkan untuk disebarluaskan karena lagu rakyat yang menggambarkan betul penderitaan rakyat waktu itu, gitu. Dan karena itu kemudian hampir semua karya-karya seniman Lekra, tidak saja puisi atau lagu ataupun lukisan, drama dan lain sebagainya, dalam waktu yang cukup lama ban gitu, dilarang gitu, ya karena stigma itu tadi gitu. Dan itu merupakan bagian dari propaganda itu. Ya, dan dari Kenjer-Kenjer juga menarik. Yang propagandanya tentang Kenjer-Kenjer itu adalah karena itu sering dinyanyi oleh memang anak-anak sekolah dan perempuan di mana-mana. Itu karena mereka dianggap panen, ya, dan kadang-kadang melakukan sesuatu dengan arif, itu dianggap seolah itu secret. Itu memang latihan rahasia dari Gerwani untuk melatih mereka untuk membunuh jenderal-jenderal. Itu anehnya sekali. Dan memang itu kami, kelompok aksi mahasiswa Indonesia, menciptakan lagu Kenjer lagi dengan teks yang baru, seolah Gerwani itu sudah menyanyikan, oh kita sudah sedang membunuh jenderal-jenderal. Maka itu aneh sekali, dan itu memang itu kita bisa memang senyum tentang itu, tapi itu benar-benar orang yang diancam. Sampai sekarang pun kalau menyanyikan Kenjer-Kenjer itu seolah itu sesuatu latihan untuk membunuh jenderal. Itu sama sekali tidak. Seperti Ibu Nur bilang, itu diciptakan di zaman Jepang dan di dalam waktu itu ada kelaparan. Ya, iya. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik dari Rona Putra Ardianto. Nah, ini kalau boleh kita berimajinasi sedikit begitu ya. Kira-kira nih propaganda ini akan sampai kapan, Bu? Dan kira-kira apakah dia akan berakhir gitu? Apakah nunggu negara untuk aware dulu, untuk mengakui dulu, baru propaganda ini akan berakhir? Atau tidak akan pernah bisa berakhir propaganda ini? Karena menjadi makanan politik juga tuh, Bu. Ya, sampai sekarang pun tentara masih punya kepentingan besar untuk tidak membuka peranan mereka, apa yang mereka melakukan di 65. Maka itu sampai sekarang tentara tetap akan menggunakan propaganda itu. Aku berharap bahwa banyak aktivis terus-menerus akan memperjuangkan propaganda itu. Dan kalau mereka mengerti, dan aku rasa kebanyakan sudah mengerti kepentingan propaganda, kita harus melawan. Itu tugas kita sebagai aktivis. Tugas saya sebagai peneliti itu adalah membuka dan menulis dan kerjasama dengan aktivis-aktivis dan memang akademisi-akademisi lain untuk memperluas semua itu yang terjadi. Tapi juga di dalam Holocaust itu sampai sekarang pun anti-Semitism muncul di mana-mana lagi, ya. Dan maka itu propaganda itu juga sesuatu yang betul-betul bahaya. Itu bisa itu muncul di mana-mana kalau kita tidak betul-betul mengawasi itu. Dan aku rasa memang kelompok-kelompok HAM dan kelompok-kelompok aktivis sendiri terus-menerus harus bilang jangan. Kita bukan PKI atau PKI bukan yang salah. Itu kita berjuang untuk keadilan sosial, untuk kepentingan, untuk menjaga lingkungan, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan semua itu kita harus bilang, itu tidak ada tuduhan bahwa anti PKI atau sesuatu. Di seluruh dunia, komunisme sudah
hampir tidak ada lagi. Hanya hidup di dalam otak tentara Indonesia dengan memang ya kepentingan tentara Indonesia sendiri. Karena tentara Indonesia bisa terpisah di mana-mana, ada kelompok-kelompok mereka selalu memperjuangkan mereka, tapi ada kepentingan satu yang mempersatukan mereka, bahwa itu mereka tidak mau diadili untuk pelanggaran HAM yang mereka melakukan di mana-mana di sejarah Indonesia. Ya, itu memang 65 yang terbesar, tapi ada kasus-kasus lain lagi. Iya. Ibu Nur mungkin ada tambahan. Iya, ini ada pertanyaan kenapa propaganda bisa efektif, dan juga pertanyaan apa yang menjadi kendala pemerintah untuk mempertimbangkan hasil pengadilan rakyat. Ya, propaganda menjadi efektif karena ya sampai ada ucapan bahwa kebohongan yang berulang terus, maka kemudian akan diyakini sebagai kebenaran. Itu yang pertama. Kedua, terkait 65 itu efektif karena juga dibarengi oleh instigasi ya. Beberapa kelompok memang dilatih oleh tentara untuk ikut melakukan pembunuhan itu. Kemudian ada organisasi-organisasi yang juga berkomitmen untuk ikut melakukan pembantaian itu, mungkin dengan harapan bahwa nantinya kalau sudah selesai atau tanda kutip memenangkan pertarungan itu, dan pasti menang karena rakyat waktu itu anggota PKI dan semua organisasi afiliasinya kan sama sekali tidak bersenjata. Ya, memang ada peristiwa yang juga ada perlawanan senjata di Blitar Selatan. Tapi pada umumnya tidak ada, pasti menang. Nah, kelompok-kelompok ini berharap juga akan ikut di pemerintahan yang dibentuk dengan nama Orde Baru itu. Nah, dalam hal ini saya ingin menyebut bahwa kan ada Islamofobia juga, ya, karena ada pemberontakan di antara tahun 50 sampai 57 ya, atau 59. Dan kemudian ada ketakutan juga bahwa NKRI atau Pancasila diganti oleh Islam, dan itu juga sampai sekarang. Nah, pada kesempatan ini kelompok-kelompok ini ingin membasuh stigma yang terjadi pada waktu itu supaya dipertimbangkan ikut pemerintahan. Tapi tahu sendiri bahwa pemerintahan militer Soeharto tidak mau sharing dengan kelompok-kelompok yang tanda kutip dianggap berjasa. Mereka akan menguasai sendiri hal itu. Nah, ini yang juga mungkin menjadi pertimbangan bahwa pemerintah yang sekarang tidak mempertimbangkan hasil dari pengadilan rakyat itu, meskipun standar setting hak asasi manusia itu memungkinkan itu bisa dilakukan, tapi denial yang cukup keras karena resim yang terlibat itu adalah juga paling tidak bukan resim dari segi orang, tapi dari segi ideologi politiknya itu adalah orang-orang yang berkuasa sekarang gitu.
Agak beda misalnya dengan di Vietnam, itu di mana korban, atau di Afrika gitu, korban dari apartheid itu menjadi penguasa, dan oleh karena itu rekonsiliasi itu datangnya dari penguasa. Nah, di Indonesia terjadinya sebaliknya. Itu yang juga membuat sukar dan denial terus-menerus. Iya, iya. Saya dapat kabar kalau Mbak Giani ada ya di forum. Apa berkenan untuk komentar ini Mbak Giani sebagai penerjemah propaganda Indonesia mana? Halo Mbak Giani. Giani, mana Giani? Ada nggak ya Mbak Giani? Ada sih kalau dilihat di... Iya masih bersama. Masih ada. Apa mau komentar nggak nih Mbak Giani? Loh, nggak respon. Nggak responnya. Ya sudah. Oke. Mungkin segitu aja Bu. Tapi sebelum ditutup, kira-kira ada closing statement nggak dari Ibu Nur dan Ibu Saskia soal buku Propaganda dan Genosida Sejarah Rekayasa Hantu 1965 nih? Ya, saya berharap memang bahwa akan ada banyak diskusi-diskusi di golongan-golongan mahasiswa dan di golongan-golongan aktivis-aktivis dan di media-media di mana-mana juga. Dan saya memang berharap bahwa buku ini bisa menjadi satu bagian dari usaha untuk meluruskan sejarah. Saya sangat berharap bahwa nanti akan ada mungkin sesuatu yang museum HAM sebagai museum di mana sejarah betul-betul dikasih dari perspektif perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan dan keadilan sosial, dan di mana itu perjuangan PKI untuk keadilan sosial ada satu bagian, dan kelompok-kelompok Islam untuk keadilan sosial juga bagian, supaya di Indonesia kita mengerti bahwa PKI adalah bagian dari sejarah Indonesia, dan apa yang terjadi di dalam pembunuhan massal itu adalah sesuatu kejahatan yang luar biasa, yang tidak bisa, yang tidak boleh pernah diulang lagi di Indonesia atau di mana-mana di dunia. Dan hanya kalau kita mengerti apa persisnya terjadi dan bagaimana orang bisa dimotivasikan untuk membunuh tetangganya, kita betul-betul bisa mencegah sesuatu yang terjadi di Indonesia itu bisa terjadi lagi. Itu harapan kita, bahwa buku ini bisa membantu di dalam proses itu. Dengan ribuan orang Indonesia yang juga punya harapan itu. Terima kasih. Ya, Ibu Nur? Ya, saya lebih berharap sebagaimana juga tujuan dari salah satu tujuan dari penyelenggaraan IPT. Nah, buku-buku yang diterbitkan kemudian itu menjadi enabling faktor untuk tumbuhnya budaya penghargaan terhadap HAM, terutama di kalangan anak muda gitu, sehingga budaya itu nantinya akan mempengaruhi proses-proses kebijakan dan juga proses rekonsiliasi dan penggalian kebenaran terhadap peristiwa 65. Tadi ada juga pertanyaan mengenai penggalian kuburan ya sebagai salah satu bukti. Nah, sementara ini kita tidak melakukan penggalian kuburan karena
pengalaman yang lalu ketika itu digali dan kerangka akan dimakamkan kembali di kampung masing-masing, itu diserang oleh kelompok-kelompok konservatif dan kerangka itu malah dihancurkan. Juga memerlukan seorang ahli forensik ya untuk penggalian itu untuk bisa mengidentifikasi. Nah, itu sudah pernah dilakukan dan ada ahlinya di Spanyol, ahli forensik seperti itu, bahkan juga antropologi forensik untuk mengidentifikasi sisa-sisa kerangka mayat di kuburan-kuburan massal dengan keluarganya yang masih hidup sebagai bukti hukum. Kayaknya kita masih harus kerja banyak untuk bisa mengumpulkan. Meskipun ini sudah 55 tahun ya berlalu, tapi juga harusnya kita tidak pernah putus harapan untuk bisa menegakkan kebenaran, keadilan, dan memberikan reparasi, juga rekonsiliasi di tingkat akar rumput terutama, dan karena seperti yang saya katakan, upaya-upaya untuk tidak terjadi lagi secara hukum itu kita sudah muat di dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat secara luas dan supaya bisa mendesakkan kepada pemerintah, karena kalau ditunggu political will dari pemerintah, kayaknya itu kita seperti menunggu Godot. Itu ya. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih sekali waktunya Ibu Saskia, Ibu Nur. Sehat-sehat selalu, kuat-kuat selalu, lekas pulih kakinya Ibu Saskia ya, supaya bisa beraktivitas kembali. Ibu sebetulnya kita Saskia masih ada waktu kalau masih ada pertanyaan, karena ternyata tadinya kita minta sekarang waktunya siang dari rencana yang semula pagi, karena Saskia harus ke dokter ya, ke rumah sakit, tapi ternyata dokternya menunda sampai minggu depan. Tapi kalau memang udah dirasa cukup, saya kira permisi. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Atau Bu Saskia masih ada tambahan? Masih 65 nih partisipannya. Permisi. Iya. Oke, monggo. Oke nih. Saya ingin bertanya. Siapa ya? Ini terkait nama saya Arta, dari mahasiswa Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya. Terkait pendidikan dan stigmatisasi, pendidikan seringkali menciptakan stigmatisasi, di mana pendidikan menciptakan dehumanisasi, terlebih pendidikan pada masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto menggunakan kuasa hukum dan sejarah yang dibantu oleh Profesor Nugroho Susanto dan Profesor Harsa Baktiar untuk melakukan hegemoni kepada masyarakat. Di sini melalui sekolah-sekolah telah tertanam bahwa PKI itu penjahat, bahwa ide sosialis itu ide setan dan terlarang di Indonesia. Dari sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mendekonstruksi wacana-wacana itu yang hingga sekarang masih berlaku di dunia pendidikan, karena pendidikan yang telah tertanam kuat di era Orde Baru telah mengakar stigmatisasi yang sangat kuat, dan bagaimana ilmuwan sosial berkontribusi untuk membangun sejarah yang benar-benar memanusiakan manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gracia. Itu bagiannya dosen tuh, Ya.
pendidikan punya peranan besar. Memang semua buku-buku sejarah harus ditulis kembali ya. Tapi itu sudah terjadi pernah. Tapi buku-buku ini yang kurikulum baru itu waktu aku 2004 aku rasa itu dibakar. Itu sudah ada bukunya yang baru itu dengan fakta yang jauh lebih benar tentang apa yang terjadi di 65. Aku rasa itu Hilmar Farid ya, dan isinya yang terlibat dalam itu. Hilmar Farid memang sekarang itu penting sekali di dalam Direktorat Kebudayaan ya, dia direkturnya. Ya, mudah-mudahan itu usaha untuk menulis kembali buku-buku sejarah di dalam pendidikan bisa terjadi lagi, karena memang di dalam pendidikan sebagai itu speakernya sudah bilang, pendidikan itu peranan penting sekali dan mahasiswa harus cari sendiri kebenaran dari bukunya dan dari gurunya. Kadang-kadang juga tidak dapat fakta-faktanya, dan itu memang sumber dari banyak kesalahpahaman dan kebencian sampai sekarang pun di dalam masyarakat Indonesia. Ya benar. Ya. Ibu Nur? Ya itu tadi sudah saya katakan ya, enabling human rights environment, dan tentu pendidikan menjadi hal yang penting. Nah, apakah pelurusan sejarah itu bisa dilakukan, itu memang masih pertanyaan besar. Saya juga terlibat di dalam International Women's Tribunal untuk Yugunyanfu ya, atau disebut juga Comfort Women. Dan teman-teman seperti Eka Hindra, dia seorang sejarawan juga, itu berhasil melakukan lobby memasukkan 1 atau 2 halaman di dalam buku teks sejarah nasional Indonesia. Nah, kita berharap bahwa buku-buku penelitian tentang 65 itu bisa disimpulkan untuk mengubah sejarah nasional Indonesia tentang 65. Saya sendiri tidak pernah melihat bagaimana textbook itu gitu. Meskipun itu memang harus dilakukan keras ya, karena pihak tentara juga melakukan keras untuk tetap dengan versi yang dibuat oleh Nugroho itu. Dan juga sedihnya juga bahwa di masa pemerintahan Jokowi ini, misalnya film propaganda G30S PKI itu diputar kembali sekarang, setidaknya di publik gitu, bahkan presidennya nonton bareng sama tentara dan polisi gitu. Nah, ini juga backlash yang mesti kita lawan lagi gitu. Baik. Nah, tapi kita seharusnya tidak kehilangan harapan, karena sekolah bukan satu-satunya, maksudnya sekolah formal bukan satu-satunya institusi. Kalau misalnya gerakan di masyarakat sipil lebih masif menggunakan media sosial dan lain-lain, film, puisi, drama, dan lain sebagainya, saya kira itu bisa, karena sekarang ilmu pengetahuan tidak bisa dikontrol lagi. Anak-anak muda bisa, kalau buku dilarang bisa ada PDF-nya free pula gitu, dan bisa baca. Yang kita mesti dorong adalah
kegemaran membaca untuk bisa ikut meluruskan sejarah itu. Iya, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan penutup kali ya untuk boleh bertanya. Oh iya, singkat boleh saja, bertanya. Ya, singkat saja, Pak. Singkat saja. Oke, terima kasih dan editor dari Jurnal Prisma. Selamat untuk Saskia dan Mbak Nur untuk edisi penerjemahan Indonesianya ini. Saya sudah membaca baik edisi versi Inggris maupun versi Indonesianya. Mungkin mudah-mudahan ini cocok untuk penutup. Tapi dari diskusi tadi, saya melihat buku ini kan judulnya tentang propaganda dan genosida. Mungkin kita belum cukup waktu untuk membahas kaitan propaganda ini. Kita sudah tahu bahwa propaganda ini dilakukan, siapa yang melakukan, siapa yang ikut melakukan, apa tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh mereka, mulai dari pembunuhan dan semuanya, pengucilan, lalu camp kerja paksa, pulau buruh sebagai contoh dan macam-macam. Yang juga kita sudah tahu yang terartikulasi dengan sangat baik karena buku ini tadi seperti dijelaskan di awal diskusi bahwa buku ini berbasis pada korban atau penyintas dari suara-suara korban dan mewakili suara korban dan penyintas. Jadi kita juga sudah tahu sebetulnya terhadap siapa propaganda itu dilakukan. Nah, yang kita belum tahu ini sebetulnya yang sayang tidak cukup disinggung di dalam diskusi kita kali ini adalah untuk apa propaganda itu dilakukan. Tadi juga sudah Mbak Nur dan Saskia juga sudah membahas dengan contoh-contoh yang baik relevansi dari propaganda ini, dan propaganda ini masih dilakukan hingga saat ini. Nah, untuk apanya itu yang tadi belum dijawab, yang sebetulnya sudah tersurat eksplisit di dalam buku ini adalah untuk pembinasaan suatu kelompok yang tidak lain disebut di genosida. Saya rasa semua pertanyaan itu berujung pada satu kesimpulan bahwa kita masih asing. Masyarakat awam dan terutama publik masih asing apakah betul yang terjadi pasca 1 Oktober 65 adalah genosida, sebuah pembinasaan manusia berdasarkan satu kelompok dengan kategori tertentu, dengan identitas tertentu di situ. Nah, ini yang sebetulnya ujung akhir dari propaganda. Propaganda itu kan dilakukan tidak dengan satu tujuan tertentu, dan tujuan tertentunya adalah untuk membinasakan kelompok ini, untuk membinasakan PKI, untuk membinasakan komunis. Dan yang sebetulnya menarik relevansinya hingga saat ini adalah bahwa propaganda ini masih terus berlangsung, stigma masih terus terjadi. Tadi sudah banyak sekali dikemukakan contoh-contoh soal bagaimana persekusi, stigma, diskriminasi terhadap korban dan penyintas. Dan dalam arti kata ini sebetulnya mestinya kita bisa secara analitik menyimpulkan bahwa genosida pun sebetulnya sekarang masih berlangsung. Karena basis dari genosida adalah niat untuk membinasakan manusia. Jadi intent untuk membinasakan manusia, membinasakan satu kelompok. Dan intent itu masih terjadi dan terwujud di dalam tindakan, di dalam stigma, di dalam diskriminasi, di dalam persekusi terhadap korban dan semua orang yang dianggap di PKI-kan, lepas dari apakah dia benar-benar PKI atau bukan atau apapun gitu, tetapi
tindakan dari pelaku, niat dari pelaku ini sudah tidak tunggal lagi, pelaku ini juga sudah institusional, itu masih terus terwujud, masih mewujud, masih manifest hingga saat ini. Nah, saya rasa kalau kita sampai pada kesimpulan bahwa genosida sekarang masih berlangsung, saya rasa titik pijak kita, cara kita melihat peristiwa pasca 1 Oktober 65 ini akan berbeda melihatnya. Dan barangkali dari situ kita bisa membuka satu wawasan-wawasan baru, bahkan seharusnya semestinya dengan terbitnya buku Saskia dan Mbak Nur ini seperti ini sebagai salah satu, hanya salah satu dari mungkin lebih dari 10 buku dan riset yang mendalam di level doktoral dan postdoktoral yang terbit hanya dalam waktu 5 atau 6 tahun terakhir ini. Dan itu sudah merupakan bahan yang sangat cukup untuk sebetulnya kita membuka kembali, bukan hanya membuka kembali, tetapi lembaga berwenang seperti Komnas HAM melakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang setelah International People Tribunal. Jadi saya berharap sih diskusi kita selanjutnya bisa bukan hanya mengaitkan propaganda itu dengan genosida, tapi propaganda itu bertujuan untuk memang untuk membinasakan kelompok, suatu kelompok. Dalam hal ini PKI atau yang di-PKI-kan atau yang dituduh komunis. Dan itu berlangsung hingga saat ini. Dengan itu berlangsung hingga saat ini, artinya kejahatan genosida itu masih terjadi hingga saat ini. Dan jika perspektif kita melihat kejahatan itu berlangsung hingga saat ini, maka akan lain kita melihat bahwa ya kejahatan itu masih berlangsung, dan dengan demikian maka ini bukan sebetulnya semata-mata satu kejahatan serius, sangat-sangat serius di masa lalu. Perspektif akan sangat berubah jika kita menganggap, menyimpulkan bahwa kejahatan genosida itu masih berlangsung hingga saat ini. Ini sekedar komentar dan terima kasih. Saya sangat senang sekali Kobam bisa menerbitkan edisi bahasa Indonesianya. Selamat siang. Iya, ya, terima kasih Pak Harwit. Ya, apa ada tanggapan terakhir Ibu Saskia dan Ibu Nusabani sebelum finally kita closing ini webinar? Karena di sini sudah hujan lebat. Oh gitu. Iya. Iya. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Harwit itu penting sekali ya untuk masyarakat bisa memahami, karena elemen pentingnya itu tadi yang dikatakan adalah niat ya, mens rea sebagai unsur terpenting dari criminal responsibility. Itu niat masih terus berlangsung. Sedikit banyak juga berakibat pada keselamatan orang ya, seperti saya juga masih sering itu dibuatkan meme-meme pembela PKI dan lain sebagainya, juga ancaman pernah kita terima gitu. Itu jadi niat itu dipelihara terus menerus sehingga ya kalau mau dikatakan bahwa niat itu berlangsung dan dipelihara terus menerus, itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Harwit tersebut gitu. Nah, saya lupa juga mengemukakan bahwa sebulan yang lalu, kalau tidak salah, ini di sini ada teman yang juga tinggal di Jerman, mungkin bisa memberitahu kita juga bahwa di media Jerman itu diungkap keterlibatan Jerman di dalam 65, baik itu bantuan uang
maupun alat-alat komunikasi yang tentunya digunakan untuk propaganda gitu. Nah, kita ingin mendesak warga Jerman menuntut pemerintah Jerman untuk meminta maaf atas keterlibatan, dan kita berharap itu impact-nya akan besar sekali bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia kalau pemerintah Jerman minta maaf, dan kita bisa belajar dari Jerman yang berhasil mengungkap kebenaran dan mengadili pelakunya, dan bahkan juga yang terakhir bisa ditemukan itu juga tetap dikejar, dan saya kira Jerman adalah salah satu yang terkemuka sekarang di Eropa sebagai bangsa yang maju secara ekonomi dan politik gitu, dan melihat masa depannya dengan sangat percaya diri karena mampu untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusinya, yaitu nilai demokrasi dan rule of law itu. Dan kita sebagai anak bangsa ini 75 tahun kita merdeka, begitu banyak lubang hitam di dalam sejarah kita, dan dan yang terpenting peristiwa 65 ini tidak mampu kita ungkap ya secara resmi oleh pemerintah. Ya, Ibu Saskia. Ya, aku sangat terima kasih atas komunitas Bambu karena mereka berani sekali untuk menerbitkan buku ini. Aku memang berharap bahwa buku ini akan berguna di dalam perjuangan orang Indonesia dan aktivis-aktivis Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa di mana-mana di Indonesia di dalam perjuangan untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia. Karena ya, tanpa ada kebenaran kita tidak pernah akan bisa maju di mana-mana di dunia. Dan aku berharap bahwa buku ini punya kontribusi kecil di dalam perjuangan itu untuk manusia supaya kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil. Itu harapanku. Terima kasih komunitas Bambu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Saskia, terima kasih Ibu Nur, terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dan ikutan webinar ini. Kita untuk pemesanan nanti bisa kami share flyernya di grup WA yang teman-teman sudah bergabung di situ. Nanti langsung ke marketing kami, komunitas Bambu. Ya, terima kasih Ibu Saskia dan Ibu Nur. Sehat-sehat di Belanda. Terima kasih Sampai banyak. jumpa kembali. Bye-bye. Ya. Selamat sore dari Depok. Ya. Sampai nanti ya. Bye-bye. Sampai nanti. Bye-bye. Bye-bye. Let me see. Stop. Leave.